Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Maftuha dari Setia Dewantara Jombang. Nah, pada kali ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama adalah multi-channel retailing, dan yang kedua adalah legislation and ethics in retailing. Yang pertama ada multi-channel retailing. Apa sih yang dimaksud dengan multi-channel retailing itu? Yang dimaksud dengan multi-channel retailing itu adalah ketika retailer menggunakan lebih dari satu saluran untuk menjual dan juga mengkomunikasikan produk mereka. Nah, di sini ada alasan para retailer menggunakan multi-channel retailing adalah yang pertama, mengatasi kekurangan atau keterbatasan dari saluran yang ada. Yang kedua adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga kesetiaan pelanggan. Dan yang ketiga ada mendapatkan insight mengenai perilaku belanja konsumen. Yang keempat ada ekspansi pasar, dan yang terakhir adalah membangun keunggulan strategi. Nah, di sini juga ada manfaat dari multi-channel retailing. Untuk yang pertama adalah saluran elektronik memberikan pengecer kesempatan untuk mengatasi keterbatasan saluran utama mereka. Dan yang kedua adalah meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada saluran elektronik yang memungkinkan untuk pengecer untuk mendapatkan wawasan berharga tentang perilaku belanja pelanggan mereka. Yang keempat ada dengan menggunakan sistem elektronik atau katalog, pengecer dapat memperluas pasar mereka tanpa harus membuka toko baru. Yang terakhir ada saluran multi-channel memberikan dasar untuk membangun keuntungan yang strategis. Di sini siapa aja sih konsumen multi-channel retailing itu? Nah, konsumen multi-channel itu adalah mereka yang berbelanja di tiga atau lebih saluran seperti brick and mortar store, terus katalog, internet, TV, home shopping, pemasaran langsung, dan juga lain-lain. Mereka itu menghabiskan 4 kali lebih banyak sehingga sebagai konsumen yang membatasi diri pada satu saluran untuk semua pembelian mereka. Nah, di sini ada materi yang kedua yaitu legislation and ethics in retailing. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, bisnis, organisasi lain yang dirancang untuk melindungi perusahaan dari praktek-praktek yang melanggar hak-haknya sebagai pemilik dan juga batasan-batasan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini juga ada etika dalam retail. Apa sih etika itu? Nah, etika itu seperangkat aturan untuk perilaku moral manusia. Untuk pengecer, mereka dapat memiliki kode etik eksplisit dan juga kode etik implisit. Yang kedua, kode etik eksplisit itu kebijakan tertulis yang menetapkan apa itu perilaku etis dan juga tidak etis. Yang ketiga itu kode etik implisit, yaitu seperangkat aturan ataupun standar tanggung jawab moral yang tidak tertulis tetapi dipahami dengan baik. Di sini juga ada kode etik dalam retail. Yang pertama adalah kode etik harus lebih dari sekedar hukum atau hubungan masyarakat. Yang kedua, kode-kode ini berguna, mudah dipahami dan juga praktis. Tanda-tanda dukungan yang terlihat untuk praktik etika harus muncul dari manajemen dengan nada moral dari perilaku perusahaan yang ditetapkan di atas. Terus tidak ada pendekatan tunggal terhadap etika bisnis yang cocok untuk organisasi tertentu. Yang terakhir adalah manajemen puncak harus memperjuangkan permintaan akan postur etika tertinggi bagi perusahaannya. Di sini pun juga ada tanggung jawab etis dalam retail. Perilaku profesional pengecer harus dipandu oleh hal-hal berikut. Yang pertama, aturan dasar etika profesional tidak sengaja merugikan. Yang kedua, kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, representasi akurat dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman mereka. Yang terakhir adalah dukungan aktif, praktik, dan juga promosi kode etik. Dan yang terakhir di sini ada tantangan etis. Tantangan etis itu terbagi menjadi 3 kategori. Untuk yang pertama adalah etika yang berhubungan dengan prinsip dan juga nilai moral. Yang kedua ada tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga itu ada konsumerisme, yaitu memerlukan perlindungan dari hak konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.